Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk terus beribadah kepadanya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semua diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang ahli surga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencintai kita semua, beliau merindukan kita semua, beliau berjuang agar kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, beliau belum mau masuk ke dalam surga sebelum bersama umat-umatnya. Maka dari itu sudah sepantasnya lah kita semua mencintai juga beliau. Bagaimana cara mencintai beliau? Adalah kita menegakkan sunnahnya, memperbanyak sholawat kepadanya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, paradigma modern hari ini seringkali menempatkan rasionalitas sebagai satu-satunya tolak ukur kebenaran. Segala sesuatu harus masuk logika, harus terstruktur, harus terukur oleh sains, dan harus terbukti secara empiris. Jika tidak, maka dianggap mustahil, dianggap khayalan, bahkan itu ditolak. Tetapi peristiwa Isra wal Mi'raj datang untuk meluruskan cara pandang ini. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan bahwa akal adalah nikmat, tetapi bukan penentu kebenaran mutlak. Ada wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat pertama. Hadirin rahimakumullah, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam menembus ruang dan langit, dan ini merupakan pasti melampaui batas logika manusia. Bahkan di masa itu sebagian orang kafir Quraisy menertawakan dan menolak karena mengukur kebenaran dengan akalnya semata. Namun Abu Bakar radhiyallahu an berkata dengan keyakinan penuh, jika Muhammad yang mengatakan, maka aku membenarkannya. Inilah iman, bukan menolak akal, tapi menundukkan akal pada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsakum Rasulullah bihaditsin fazunnu billahi khaira."
Jika Rasulullah menyampaikan suatu berita kepada kalian, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Dalam kehidupan nyata, banyak hal di luar nalar manusia yang akhirnya terbukti benar. Dahulu manusia menganggap mustahil suara bisa menembus jarak jauh. Kini kita berbicara lintas benua. Dulu dianggap khayalan manusia bisa terbang. Kini pesawat mengangkasa. Bahkan sains modern baru menemukan bahwa waktu bisa melambat. Sesuatu ini selaras dengan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ilmu manusia saja terus berubah, bagaimana mungkin wahyu Allah diukur dengan logika yang terbatas untuk manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit sekali. Quran surah Al-Isra ayat 85. Maka Isra Mi'raj bukan sekedar kisah luar biasa, tapi membawa solusi nyata bagi manusia modern yang gelisah. Di tengah dunia yang serba cepat, penuh tekanan dan kehilangan arah, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan salat langsung tanpa perantara sebagai hasil dari Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Salat adalah jalan naiknya jiwa. Saat logika berhenti dan hati bersandar penuh kepada Allah. Banyak orang yang secara akal punya segalanya, tapi hidupnya kosong. Sebaliknya, banyak hamba yang sederhana, tapi hatinya tenang karena menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 88. Maka solusi kita hari ini jelas. Jangan hanya jadikan akal sebagai hakim atas wahyu. Jadikanlah salat sebagai penopang hidup. Seimbangkan logika dengan iman. Dan terimalah bahwa ada kebenaran yang hanya bisa dipahami dengan tunduk, bukan dengan perdebatan. Mudah-mudahan peringatan Isra wal Mi'raj ini melembutkan hati kita, meluruskan cara berpikir kita, dan menguatkan keyakinan kita bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar, meski belum sepenuhnya dipahami oleh akal. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang cerdas secara logika dan lebih cerdas lagi dalam iman, menjaga salat, tenang dalam hidup, serta istiqamah dalam kebaikan hingga akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.